Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih bersama saya Agus dan istri saya Mala. dalam acara religi rohani untuk mendekatkan diri dan membimbing kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita saksikan video pembuka berikut ini. Semua manusia ingin mencintai dan dicintai. Hampir semua manusia ingin berbagi kasih yang dalam dengan satu orang yang istimewa. Namun kita sering jatuh ke dalam dosa dengan mengasihi yang berpusat pada keinginan yang egois. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa cinta yang sejati berasal dari Allah, karena Ia adalah kasih. Kasih Allah terpampang sangat jelas di atas kayu salib. Ia rela mengorbankan nyawanya demi kita semua manusia berdosa. Dan karena kasih Allah terhadap kita, kita mampu mengasihi sesama. Sahabat yang baik, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana dalam video itu bahwa setiap kita membutuhkan kasih. Dan Allah adalah kasih. Jadi, biarlah hari ini kita mau belajar dan mengerti bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Tema hari ini adalah cinta kasih Tuhan kepada manusia. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Bahwa di dalam Kristus kami sudah ditebus, kami sudah dikuduskan, dibenarkan, dan sudah menjadi ciptaan yang baru. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, kuasa firman Tuhan yang kami terima dan kami dengar pada hari ini akan membebaskan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sahabat yang baik, bukankah firman ini begitu indah? Firman ini mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Di dalam bahasa artinya tuh, bahasa asli itu begini. Tuhan sedang membuktikan, proof ya. Tuhan juga sedang memanifestasikan kasih-Nya kepada kita. Kapan Dia menunjukkan kasih-Nya? Justru pada saat kita masih berdosa. Ya. Bukankah luar biasa kasih-Nya? Artinya pada saat kita tidak sempurna. Nah, justru pada saat kita tidak sempurna itu, Kristus itu menyatakan atau membuktikan gairah cinta Allah yang besar kepada kita. Amen. Dengan Dia mati di kayu salib menggantikan kita ketika kita masih terhilang dan ketika kita tidak mengenal Allah. Amen. Demikian juga firman Tuhan membuktikan dan mengatakan bahwa Yesus memanifestasikan gairah cintanya kepada kita dengan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang masih terhilang dan yang tidak mengenal Allah. Artinya, Dia mati di kayu salib untuk membuktikan betapa besar gairah kasih dan cintanya kepada kita yang masih belum percaya, belum mengerti, dan belum layak untuk dikasihi oleh Tuhan, dan juga belum layak untuk menerima kasih-Nya yang murni ini. Sahabat yang baik, coba bayangkan. Ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Ya. Dan kasihnya nggak main-main.
kasihnya begitu bergairah, begitu antusias mengasihi kita. Sampai dia rela mati di atas kayu salib demi untuk mendapatkan kasih yang sejati dari kita. Dan ini terjadi pada saat kita masih menolak dia dan kita juga tentunya masih berdosa, menyakiti dia dalam kehidupan kita ya. Bukankah semua ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memulai dan menginisiatif untuk mengasihi kita, untuk kita bisa dekat dengan Dia. Jadi bukan kita manusia yang memulai untuk mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang memulainya. Padahal kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang sudah dikasihi, seringkali merasa belum dikasihi, tidak diperhatikan, dan jauh dari Tuhan. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak mengerti bahwa sebetulnya kasihnya begitu luar biasa. Jadi sahabat yang baik, salib adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita manusia yang sangat dikasihinya, dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Artinya, salib adalah bukti bahwa Dia sudah mengasihi kita dan kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah kasih agape, kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang mau berkorban, bahkan kasih yang mau menerima kita tanpa syarat apa adanya. Ya, jadi artinya ya kita ini sudah diterima oleh Dia ya. Iya. Wow, bukankah ini sesuatu yang ya, ini luar biasa sekali biasa, kasihnya. ya? Ternyata definisi dan ukuran kasih Tuhan dan manusia itu sangat berbeda sekali. Kalau begitu, kita harus dapat mengerti dan menyadari apa sesungguhnya definisi dan ukuran dari kasih Tuhan kepada kita. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan yang tadi. Ya, jadi kasih adalah menerima ketidaksempurnaan Amin. dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Nah, ingat ya, sahabat yang baik, kasih itu menerima ketidaksempurnaan ya. Ya, artinya kasih itu bukan menuntut. Ya, bukan menuntut apa? Bukan menuntut kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Wow, bagus banget ya. Bukankah ini luar biasa? Kita yang tidak sempurna ini justru dikasihi dan diterima oleh Allah yang sempurna itu. Bahkan kita menjadi sempurna karena kasih-Nya yang sempurna telah membebaskan kita, menyembuhkan kita, dan memulihkan kita. Wah, luar biasa ya kasih Tuhan yang luar biasa yang menyempurnakan kita ya. Nah, waktu suami saya ini dioperasi karena patah tulang itu, pergelangan tangannya bagian kanan. Di bagian sini ya. Iya, maka Agus benar-benar dalam keadaan yang lemah ya, Umi ya. Dalam keadaan yang lemah dan sangat membutuhkan pertolongan. Ya. Sehingga saya menemani Agus selama dirawat di rumah sakit, ya. Pada waktu itu saya seperti dipenuhi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga saya melihat Agus yang sedang lemah ini dengan kasih Tuhan gitu. Wah, luar biasa kan? Ya. Iya, sehingga saya membantu Agus waktu bangun malam itu ya, bangun malam. Dan itu nggak mudah, iya, apalagi saya harus menuntun dia gitu ya, dia kan berat juga gitu ya. Tetapi seperti ada kekuatan, ada damai sejahtera dan ada sukacita bahwa saya sebagai istri bisa melakukan itu karena apa? Kembali lagi oleh karena kasih-Nya ya. Amin. Ya, itu benar-benar momen yang luar biasa waktu itu. Sampai saya ngomong gini, kamu kok sayang banget sih sama aku? Aku bilang begitu ya. Terus, kenapa saya katakan demikian? Karena saya merasakan kasih Tuhan itu benar-benar mengalir kepada saya melalui si saya ini ya. Sehingga kita
waktu itu seperti ada di dalam kasih seperti itu. Sampai saya katakan kepada saya, wah, saya merasakan kasih yang kamu ekspresikan tuh benar-benar kasih Tuhan ya kepada saya gitu ya. Jadi melalui isi saya, Tuhan sedang mengalirkan, Tuhan sedang membuktikan dan memanifestasikan kasih-Nya kepada saya dengan berlimpah-limpah dan begitu luar biasa. Dan ini benar-benar satu pengalaman yang indah buat saya, dan ini memberi kekuatan buat saya. Dan ini memberi semangat untuk saya bisa dipulihkan ya. Kamu merasa indah ya? Iya dong. Nah, saya sendiri juga heran karena pada waktu itu saya pun juga seperti dipenuhi oleh kasih untuk mengasihi orang-orang yang ada di situ ya. Bukan hanya suami saya, tapi di situ kan ada suster, ada semuanya Ya, seperti ada beberapa suster orang lain, dan ya. orang-orang yang bekerja di situ. Jadi ketika saya mengalirkan atau melepaskan kasih, tiba-tiba saya seperti diisi dan dipenuhi lagi dengan kasih yang dari Tuhan itu. Jadi di dalam saya itu seperti ada sesuatu yang keluar, ya, sesuatu yang keluar, tetapi ada yang kasih itu ada lagi yang masuk penuh di dalam hati saya. Itu luar biasa, ya. Dan saya merasakan bahwa isi saya mengekspresikan kasihnya tuh murni banget gitu ya. Jadi ternyata sahabat yang baik, kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menjadi saluran kasih-Nya kepada semua orang. Sebab Tuhan ini tidak kelihatan. Jadi ketika kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyalurkan kasih kepada pribadi yang dekat dengan kita, orang yang kita kasih atau teman kita ya, mereka sedang menerima kasih-Nya Tuhan itu. Mereka sedang merasakan kasih dan cintanya Tuhan itu ya. Jadi hari ini biarlah sahabat yang baik ini mengerti dan menyadari bahwa cinta kasih Tuhan kepada kita itu benar-benar nyata. Sahabat yang baik, mari kita mau lihat firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 16 ya. Jadi sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita ya. Karena Allah begitu mengasihi kita, Amin. ya, maka Dia rindu sekali supaya kita dapat datang mendekat dengan bebas dan dengan berani kepada Dia yang adalah sang kasih atau sang cinta itu sendiri. Yaitu kita datang ke tempat di mana cinta itu bertahta. Wow, coba dia bayangkan sahabat yang baik, ayat ini begitu luar biasa. Coba kita bayangkan, kita bukan datang ke tempat di mana kita akan dihakimi, kita akan dituntut, kita akan disalahkan. Sepertinya kita dalam posisi yang ketakutan. Tetapi firman-Nya mengatakan kita datang ke tempat di mana kita justru diterima dan dikasihi apa adanya. Wah, ini luar biasa ya. Sehingga kita ini menerima ciuman belas kasihan. Amin. Dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Waktu kita datang kepada Dia, ya. Dan karena kasih-Nya, kita yang lemah ini menjadi kuat. Amin. Ya. Karena kuasa kasih-Nya yang memenuhi kita benar-benar membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Wah, bukankah indah ya? Hari-hari ini, biarlah kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita datang mendekat kepada Tuhan dengan bebas. Iya. Dengan penuh keberanian. Ke tempat cinta itu bertahta. Sehingga kita dapat menerima, merasakan, bahkan dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sahabat yang baik, biarlah melalui penjelasan ini kita menyadari bahwa kasih-Nya begitu besar kepada kita. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik,
Kembali bersama kami Agus dan istri saya Mala dalam acara Terang Kasih. Wah, saya ini ada yang masuk nih dari IG kita nih, dari Terang Kasih. Namanya Yohana. Yuk kita baca ya. Halo Pak Agus dan Bu Mala, saya ingin bertanya, kenapa ketika saya sedang mengalami pergumulan, saya sulit merasakan kasih Tuhan? Oh, maksudnya dia dalam pergumulan tuh. Jadi malah susah ya mengalami kasih Tuhan ya. Saya hanya fokus pada masalah saja. Tolong doakan saya ya Pak Agus dan Bu Mala. Wah, kasihan juga ya Yohana ya. Kamu ada tanggapan ya? Ya, tadi ketika saya baca ini, apa yang dia tanyakan, memang setiap orang punya pergumulan pasti ya dalam hidup ya. Tapi saya dikatakan, kasih Allah telah dibuktikan ya. Kita datang kepada kasih Allah. Itu dia supaya kita diisi oleh kasih Allah. Sehingga apa yang kita rasakan itu hanyalah kasih itu sendiri ya. Kita mau doakan ya. Jadi Yohana ya, justru di dalam masalah-masalah seperti ini menjadi tanda ya bahwa kita butuh kasih Tuhan. Jadi jangan fokus pada masalahnya, terus fokus pada Tuhan. Dan datang dengan bebas serta berani. Itu bagus tadi tuh ya. Datang dengan bebas dan jangan berani. tertuduh ya, tapi dengan bebas ya. Jadi dari kami Yohana, terus datang pada Tuhan dan biarlah kasih Tuhan memenuhi Yohana dan Yohana akan dipulihkan ya. Iya. Hari ini kita sudah dengar ya bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya. Nah, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengelola emosi yang sehat dalam keluarga ya. Yang pertama, kita percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah kita ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya. Nah, yang kedua, sahabat yang baik ya, bagian kita tinggal menerima kasihnya. Karena kan Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Gimana nih caranya? Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan yang setia tetap mengasihi kita. Meskipun kita tidak sempurna sekalipun ya. Dia menerima kita. Apa adanya ya. Amin ya. Nah, oleh sebab itu jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Sebab justru pada saat kita lemah, Tuhan sudah menunggu kita dan siap untuk menerima kita dengan kasih dan cintanya yang tidak terbatas. Ya, sahabat yang baik, kita sudah dengar ya betapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Justru pada saat kita lemah jangan takut. Karena Tuhan sudah siap untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, ya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, ya. Kita mau biarlah hari ini kita mau mengalami kasih Tuhan, ya. Kita mau mengalami kasih-Nya. Ya. Cintanya begitu luar biasa kepada kita, ya. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan biarlah kita memberi akses untuk Tuhan menyembuhkan kita, memulihkan kita dan menjamah bagian yang terdalam dalam kehidupan kita.
sehingga kami menerima ciuman belas kasihan. Belas kasihan-Mu dan menemukan kasih karunia yang sangat kami butuhkan untuk menguatkan kami pada masa kelemahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Kasih. Sampai jumpa kembali di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.